Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dinda Sabela Ramadanti, mahasiswi Universitas Jambi, Fakultas Teknologi Pertanian, Program Studi Teknologi Hasil Pertanian, akan menyampaikan beberapa materi mengenai penggunaan teknologi dalam memajukan peradaban menurut pandangan Islam dan konsep akhlak serta adab terhadap pengaruh peradaban manusia. Sejarah penerapan teknologi dalam Islam. Di era keemasan Islam, para cendekiawan Muslim telah mengelompokkan ilmu-ilmu yang bersifat teknologi sebagai berikut: ilmu jenis-jenis bangunan, ilmu optik, ilmu pembakaran cermin, ilmu tentang pusat gravitasi, ilmu pengukuran dan pemetaan, ilmu tentang sungai dan kanal, ilmu jembatan, ilmu tentang mesin kerek, ilmu tentang mesin-mesin militer, serta ilmu pencarian sumber air tersembunyi. Para penguasa dan masyarakat di zaman kekhalifahan Islam menempatkan para rekayasawan atau engineer dalam posisi yang tinggi dan terhormat. Para rekayasawan Muslim telah berhasil membangun sederet karya besar dalam bidang teknik sipil, berupa bendungan, jembatan, penerangan jalan umum, irigasi, hingga gedung pencakar langit. Sejarah membuktikan di era keemasannya, keberadaan peradaban Islam telah mampu membangun bendungan jembatan atau bridge dam. Bendung jembatan itu digunakan untuk menggerakkan roda air yang bekerja dengan mekanisme peningkatan air. Bendungan jembatan pertama dibangun di Dezful, Iran. Bendung jembatan itu mampu menggelontorkan 50 kubik air untuk menyuplai kebutuhan masyarakat Muslim di kota itu. Setelah muncul di Dezful, Iran, bendung jembatan juga muncul di kota-kota lainnya di dunia Islam, sehingga masyarakat Muslim pada masa itu tidak mengalami kesulitan untuk memenuhi kebutuhan air bersih. Selain itu, di era kekhalifahan, para insinyur Muslim juga telah mampu membangun pengatur air diversion dam. Bendungan ini digunakan untuk mengatur atau mengalihkan arus air. Bendungan pengatur air itu pertama kali dibangun insinyur Muslim di Sungai Uzaim yang terletak di Jabal Hamrin, Irak. Setelah itu, bendungan semacam itu pun banyak dibangun di kota dan di negeri lain di dunia. Pencapaian lainnya yang berhasil dicapai insinyur Islam dan dalam bidang teknik sipil adalah pembangunan penerangan jalan umum. Lampu penerangan jalan umum pertama kali dibangun oleh kekhalifahan Islam, khususnya di Cordoba pada masa kejayaannya. Pada malam hari, jalan-jalan yang mulus di kota peradaban Muslim yang berada di benua Eropa itu bertaburkan cahaya. Dikenal bertabur cahaya di waktu malam, kota-kota peradaban Islam dikenal sangat bersih. Ternyata pada masa itu, para insinyur Muslim sudah mampu menciptakan sarana pengumpul sampah berupa kontainer, sesuatu yang belum pernah ada dalam peradaban manusia sebelumnya. Yang kedua, pandangan Islam terhadap teknologi. Peradaban Islam sangat berbeda dengan Yunani, Romawi, dan Bizantium dalam memandang teknologi. Para cendekiawan Muslim di era kekhalifahan menganggap teknologi sebagai sebuah cabang ilmu pengetahuan yang sah. Fakta itu terungkap berdasarkan pengamatan para sejarawan sains barat di era modern terhadap sejarah sains di abad pertengahan. Demikian pula ajaran Islam
ia tidak akan bertentangan dengan teori-teori pemikiran modern yang teratur dan lurus dan analisa-analisa yang teliti dan objektif. Dalam pandangan Islam, menurut hukum asalnya, segala sesuatu itu adalah mubah, termasuk segala apa yang disajikan oleh berbagai peradaban, baik yang lama ataupun yang baru. Semua itu sebagaimana diajarkan oleh Islam, tidak ada yang hukumnya haram, kecuali jika terdapat nas atau dalil yang tegas dan pasti mengherankannya. Kemajuan teknologi modern yang begitu pesat telah memasyarakatkan produk-produk teknologi canggih seperti radio, televisi, internet, alat-alat komunikasi, dan barang-barang mewah lainnya, serta menawarkan aneka jenis hiburan bagi tiap orang tua, kaum muda, atau anak-anak. Namun tentunya alat-alat itu tidak bertanggung jawab atas apa yang diakibatkannya. Justru di atas pundak manusialah terletak semua tanggung jawab itu. Sebab adanya berbagai media informasi dan alat-alat canggih yang dimiliki dunia saat ini dapat berbuat apa saja kiranya, faktor manusialah yang menentukan operasionalnya. Ada kalanya menjadi manfaat, yaitu di mana pada saat manusia menggunakan dengan baik dan tepat, tetapi dapat pula mendatangkan dosa dan malapetaka apabila manusia menggunakannya untuk mengumbar hawa nafsu dan kesenangan semata. Dalam Islam, sains dan teknologi sangat penting untuk membangun peradaban yang kuat dan tangguh. Sebagaimana halnya dahulu para kekhalifahan mendorong kaum muslim untuk menciptakan teknologi dan membuat karya ilmiah guna mengembangkan dan memanfaatkan sumber daya alam yang ada. Seperti kita ketahui, para ilmuwan Islam seperti Al-Khawarizmi masih banyak lagi Al-Khawarizmi, ahli matematika, Ibnu Firnas, konseptor pesawat terbang, Jabir bin Hayyan, bapak kimia, dan masih banyak lagi. Mereka semuanya menyerahkan segenap upaya dan karya untuk umat. Jadi, Islam tidak pernah melarang sains dan teknologi, tetapi justru Islam selalu terdepan dalam sains dan teknologi sejak 13 abad yang lalu. Dalam sebuah hadis, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Kalian lebih tahu urusan dunia kalian." Hadis ini menunjukkan kebolehan mengenai sains dan teknologi karena pada saat itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ditanya oleh seseorang tentang pertanian, tapi Rasulullah tidak memberikan jawaban yang benar karena Rasulullah tidak ahli dalam pertanian. Maka dari itu, sains dan teknologi merupakan madaniyah yaitu benda yang tidak ada sangkut pautnya dengan hadrah. Sebagaimana Imam Taqiyuddin An-Nabhani dalam kitabnya Nizamul Islam menyebutkan bahwa sedangkan bentuk-bentuk madaniyah yang menjadi produk kemajuan sains dan perkembangan teknologi atau industri tergolong madaniyah sifat umum milik seluruh umat manusia. Madaniyah itu sendiri merupakan bentuk-bentuk fisik berupa benda-benda yang terindra dan digunakan dalam kehidupan yang meliputi seluruh aktivitas kehidupan. Maka dengan hal ini, jelaslah sudah bahwa produk dari sains dan teknologi dalam pandangan Islam boleh atau mubah. Tetapi ingat bahwa
bahwasanya ada juga madaniyah yang bersifat khas seperti patung, salib, bintang David, dan lain-lain. Itu merupakan karya atau hasil dari hadroh selain Islam, maka menggunakannya adalah suatu kemaksiatan dan hukumnya haram. Kesimpulan yang dapat diambil dari penjelasan di atas adalah peradaban modern adalah hasil kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang gemilang yang telah dicapai setelah diadakan penelitian yang tekun dan eksperimen yang mahal yang telah dilakukan selama berabad-abad. Maka sudah sepantasnya kalau kemudian manusia menggunakan penemuan-penemuannya guna meningkatkan taraf hidupnya. Kemajuan teknologi secara umum telah banyak dinikmati oleh masyarakat luas dengan cara yang belum pernah dirasakan, bahkan oleh para raja dahulu kala. Islam memandang bahwa benda-benda hasil sains dan teknologi adalah mubah. Siapapun boleh mengambilnya dan menggunakannya. Dalam penggunaannya, tentu berbeda antara orang yang berpikiran Islam dengan orang yang berpikiran kapitalis atau sosialis. Maka tinggal kita pilih kacamata yang benar untuk memandang dan menghukumi berbagai macam fakta, Islam, kapitalis, atau sosialis. Hidup adalah pilihan, maka pilihlah pilihan yang terbaik, karena segala sesuatu yang kita lakukan akan dipertanggungjawabkan di akhirat kelak. Kita lanjutkan ke materi kedua. Keberhasilan suatu peradaban bangsa dalam memperoleh tujuannya tidak hanya sekedar ditentukan oleh melimpah ruahnya sumber daya alam, tetapi lebih dari itu, sangat ditentukan oleh kualitas sumber daya manusianya. Ditentukan oleh kualitas sumber daya manusianya. Bahkan dalam beberapa literatur dikatakan bahwa bangsa yang besar dapat dilihat dari kualitas atau karakter bangsa atau manusia itu sendiri. Memahami sejarah sebuah konsep sungguh sangat penting untuk dapat memahami dalam konteks apa konsep itu lahir, untuk apa konsep itu diperjuangkan, merujuk pada pendapat para tokoh, pemimpin, dan pakar pendidikan dunia yang menyepakati pembentukan karakter sebagai tujuan pendidikan. Maka sejarah pendidikan karakter sama tuanya dengan itu sendiri. Namun dalam perjalanannya, pendidikan karakter sampai tenggelam dan terlupakan dari dunia pendidikan, terutama sekolah. Dalam sejarah Islam sekitar 1400 tahun yang lalu, Nabi Muhammad SAW, sang Nabi dan Rasul terakhir dalam Islam, juga menegaskan bahwa misi utama beliau dalam mendidik manusia adalah menyempurnakan akhlak dan mengupayakan pembentukan karakter manusia yang baik atau good character. Berikutnya, ribuan tahun setelah itu, rumusan tujuan utama pendidikan tetap pada wilayah serupa, yakni pembentukan kepribadian manusia yang baik. Pendidikan akhlak. Perkataan akhlak berasal dari bahasa Arab jamak dari khuluqun yang menurut tata bahasa dan logat diartikan budi pekerti, perangai, tingkah laku atau tabiat. Rumusan pengertian akhlak timbul sebagai media yang memungkinkan adanya hubungan baik antara khalik dan makhluk, serta antara makhluk dan makhluk. Perkataan ini bersumber dari kalimat yang tercantum dalam Al-Quran, Surah Al-Qalam, ayat 4. Sesungguhnya engkau, Muhammad, mempunyai budi pekerti yang luhur. Demikian juga hadis Rasulullah SAW, sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan kemuliaan budi pekerti manusia. Hadis riwayat Ahmad. Atas dasar itu, akhlak adalah suatu ilmu yang menjelaskan arti baik dan buruk, menerangkan apa yang seharusnya dilakukan oleh manusia dengan sang penciptanya.
dan sesama umat manusia yang lain. Menyatakan tujuan yang harus dituju oleh umat manusia dalam perbuatan mereka dan menunjukkan jalan untuk melakukan apa yang harus diperbuat. Sedangkan pendidikan akhlak sebagaimana dirumuskan oleh Ibnu Miskawayh dan dikutip oleh Abu Dinata merupakan upaya ke arah terwujudnya sikap batin yang mampu mendorong secara spontan lahirnya perbuatan-perbuatan yang bernilai baik dari seseorang. Dalam pendidikan akhlak ini, kriteria benar dan salah untuk menilai perbuatan yang muncul merujuk kepada Al-Quran dan Sunnah sebagai sumber tertinggi ajaran Islam. Dengan demikian, dapatlah ditarik pemahaman bahwa pendidikan akhlak bisa dikatakan sebagai pendidikan moral dalam diskursus pendidikan Islam. Telaah lebih dalam, konsep akhlak telah dirumuskan oleh para tokoh pendidikan Islam terdahulu seperti Ibnu Maskawih, Ibnu Sina, Al-Ghazali, dan Al-Zamuji, menunjukkan bahwa tujuan puncak pendidikan akhlak adalah terbentuknya karakter positif dalam perilaku anak didik. Karakter positif ini tiada lain adalah penjelmaan sifat-sifat mulia Tuhan dalam kehidupan umat manusia. Dalam Islam, tidak ada disiplin ilmu yang terpisah dari etika-etika Islam. Dan pentingnya komparasi atau perbandingan antara akal dan wahyu dalam membentuk nilai-nilai moral terbuka untuk diperdebatkan. Bagi kebanyakan Muslim, segala hal yang dianggap halal dan haram dalam Islam dipahami sebagai keputusan Allah tentang benar dan baik. Dalam Islam terdapat 3 nilai utama, yaitu akhlak, adab, serta keteladanan. Akhlak merujuk pada tugas dan tanggung jawab selain syariah dan ajaran Islam secara umum, sedangkan adab merujuk kepada sikap yang dihubungkan dengan tingkah laku yang baik. Terakhir, keteladanan merujuk kepada kualitas karakter yang ditampilkan oleh seorang muslim yang baik yang mengikuti keteladanan Nabi Muhammad SAW. Ketiga, nilai inilah yang sejatinya adalah pengejawantahan pilar-pilar pendidikan karakter dalam Islam. Implementasi akhlak dalam Islam tersimpul dalam karakter pribadi Rasulullah SAW. Dalam pribadi Rasul bersemai nilai-nilai akhlak yang mulia lagi agung. Baik Al-Quran maupun Sunnah telah menjelaskan bahwa dalam diri Rasul tersimpan dan terpancar suri tauladan yang baik. Al-Ahzab ayat 21. Perjalanan dakwah Islam yang spektakuler dapat diraih pada masa Rasul dikarenakan adalah pancaran akhlak beliau yang berisi keteladanan. Sahabat terlebih musuh Islam pun mengagumi akhlak Rasulullah SAW. Pembinaan sekaligus penerapan akhlak sebagai basis pendidikan karakter dimulai dari sebuah gerakan individual, kemudian diproyeksikan menyebar ke individu-individu yang lain. Dengan demikian, secara sendirinya mewarnai kehidupan bermasyarakat. Pembinaan akhlak selanjutnya dilakukan dalam lingkungan keluarga dan harus dilakukan sedini mungkin sehingga mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan anak. Agama dan pembentukan karakter. Negara kita berlandaskan Pancasila, di mana sila pertama adalah menyatakan bahwa negara berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Inilah yang menjadi bahan rujukan bahwa negara kita tidak etis, namun berketuhanan dengan nilai-nilai ajaran agama yang melahirkan tata perilaku yang baik bagi setiap pemeluk agama-agama di Indonesia. Presiden Soekarno berulang-ulang menegaskan, agama adalah unsur mutlak dalam pembangunan nasional dan karakter masyarakat. Tanpa landasan yang jelas, karakter akan hilang, mengambang, sehingga tidak berarti apa-apa. Oleh karenanya, fundamen atau landasan dari pendidikan karakter itu tidak lain haruslah agama, kehidupan rohani atau kejiwaan yang memang akan membuat manusia semakin manusiawi dan membuatnya semakin dapat melengkapi fitrahnya sebagai manusia, yaitu manusia yang senantiasa ada bersama orang lain.
Jika pendidikan agama itu malah menjadi penghambat integrasi bagi pelaksanaan nilai-nilai moral, maka yang keliru bukanlah ajaran agamanya, melainkan cara menafsirkan ajaran agama itu dalam tatanan praktis. Oleh sebabnya, cara penafsiran atas ajaran agama inilah yang perlu diperbaiki. Keenam, agama resmi yang diakui di negeri ini tidak satu pun memiliki ajaran agama yang bertentangan dengan nilai-nilai moral. Untuk inilah, tidak ada alasan bahwa agama menjadi sumber perpecahan dalam kehidupan bersama. Sebaiknya, praksis kehidupan bermoral warga negara semakin kokoh dengan adanya pendasaran dari keyakinan tersebut. Hal ini yang perlu diperhatikan bagi integrasi pendidikan agama dan pendidikan karakter adalah kaitan antara keyakinan agama dan kebersamaan hidup dalam masyarakat majemuk seperti Indonesia. Akhirnya, pendidikan karakter yang dalam Islam dikenal juga sebagai pendidikan akhlak mutlak diperlukan dan dibumikan dalam kehidupan bermasyarakat. Akhlak merupakan identitas penting manusia, baik dan buruk akhlak menunjukkan bahwa ia manusia apa bukan. Sekali lagi, kita diingatkan bahwa para nabi dan rasul diutus Tuhan untuk menyempurnakan akhlak manusia, supaya manusia itu dapat melaksanakan tugasnya. Tugas manusia ialah menjadi manusia seutuhnya. Sekelompok umat, bahkan negara, akan mengalami kehancuran oleh buruknya akhlak. Baik buruk suatu peradaban ditentukan oleh akhlak masyarakatnya. Pengertian adab. Adab adalah norma atau aturan mengenai sopan santun yang didasarkan atas aturan agama, terutama agama Islam. Secara bahasa, adab adalah sebuah akhlak mulia dalam bentuk tingkah laku, tabiat, atau aturan yang didasarkan pada norma maupun agama. Faktor yang mempengaruhi adab: yang pertama, ajaran agama. Mereka yang mendapatkan pendidikan agama yang tepat akan mengetahui betapa pentingnya adab dalam kehidupan. Mereka yang beriman akan patuh terhadap aturan agamanya dan cenderung takut melakukan perbuatan yang bertentangan dengan adab. Yang kedua, adat istiadat. Adat istiadat dapat mempengaruhi kebiasaan manusia sehari-hari. Mereka cenderung membenarkan apa yang menurut mereka benar, bukan kebenaran sesungguhnya. Maka perlu memilih setiap adat istiadat yang ada dalam belajar menjadi manusia beradab. Yang ketiga, nafsu. Salah satu pendorong manusia untuk mendapatkan sesuatu seperti makan dan ambisi hingga kemewahan. Untuk memperbaiki adab, manusia harus selalu mempertahankan nafsu baik pada jiwanya. Yang keempat, undang-undang. Aturan dasar dalam kehidupan bernegara. Tidak ada aturan undang-undang yang bersifat negatif. Manusia beradab tentu akan berperilaku sesuai dengan aturan undang-undang. Macam-macam adab dalam Islam. Yang pertama, adab berpakaian. Harus memperhatikan syariat pakaian yang islami, seperti menutup aurat terutama wanita, kenakan pakaian yang bersih dan rapi, tidak terlalu ketat atau transparan, berdoa sebelum mengenakan pakaian, tidak terlalu berlebihan atau sengaja melebarkan pakaiannya, tidak menyerupai pakaian wanita bagi laki-laki dan sebaliknya, mendahulukan anggota badan sebelah kanan. Yang kedua, adab bepergian. Mengucap salam ketika hendak meninggalkan rumah, meninggalkan pesan jika ada hal yang dianggap penting, jika berpergian dalam waktu lama, saling memaafkan satu sama lain, membaca doa, dan berniat sengaja berpergian untuk bekerja atau belajar demi mencari ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, adab bertamu. Sebenarnya sebelum memasuki rumah seseorang, maka kita harus meminta izin terlebih dahulu dengan mengucapkan salam. Perbedaan akhlak dan adab.
Akhlak adalah suatu yang muncul dari tabiat manusia seperti sifat malu. Sedangkan adab adalah perilaku dan ucapan, yaitu perilaku dan ucapan yang baik. Adab pasti akhlak, tapi akhlak belum tentu adab. Sebab adab hanya meliputi perilaku baik, sedangkan akhlak meliputi akhlak baik dan akhlak buruk. Contoh dari adab yaitu yang pertama cara berpakaian, yang kedua cara bertamu. Contoh dari akhlak, yang pertama menghormati orang yang lebih tua, yang kedua berkata baik kepada semua orang. Hanya itu materi yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Peace.